Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Happy watching. Gila, kok Mas Yan tahu selera bajuku? Seru Lara terkejut saat memeriksa walk-in closet yang penuh dengan gaun bermotif bunga yang cantik. Ia mengamati setiap gaun dengan takjub. Jari-jarinya menyusuri kain lembut yang menggantung rapi di sana. Padahal aku jarang banget ke kampus pakai pakaian feminim kayak gini. Gumamnya heran. Ini baju dinas. Dan ketika ia membuka pintu lemari di sebelahnya, ia disuguhi dengan banyaknya pakaian dinas dengan macam-macam bentuk. Bentar. Ini nggak ada baju tidur normal apa sih? Gila banget tuh dosen. Jadiin pakaian kayak gini. Mau aku masuk angin apa ya? Kesalnya. Ia segera mengambil ponselnya di atas nakas lalu memotret banyaknya lingerie itu dan mengirimkannya kepada Sean. Lara mengirim pesan berisikan foto baju itu kepada Sean. Mas, ini kamu gila ya? Mau buat aku masuk angin tiap malam pakai baju kurang bahan dan penggilakan kayak gini? Lara menunggu lumayan lama juga. Namun setelah 10 menit akhirnya Sean membalas. Sean pun membalas pesannya. Pilih untuk malam ini. Oh, satu lagi. Pakaian tidur kamu yang jelek dan murahan sudah saya buang. Mata Lara membola besar. Enak aja main dibuang-buang. Dasar dosen break. Lara. Apa sih mas? Nggak lucu ya? Aku udah masukin semua barang-barang aku. Jangan dikepoin. Nggak sopan. Sean membalas. Bra dan CD kamu juga saya bakar. Nggak layak dipakai lagi. Pokoknya pakai semua yang ada di lemari. Kamu tenang aja. Saya tahu ukuran punya kamu. Makin shock Lara membaca balasan Sean. Fuck. Teriaknya kencang sekali. Hampir saja ia melemparkan ponselnya saking kesalnya pada Sean. Lara membalas. Sialan. Sean. Lara, bahasa kamu. Oh, sudah siap kamu teriak di bawah saya. Kalau gitu saya segera pulang. Bukannya mereda, kini Lara malah panik sendiri. Aduh, ini gimana? Aduh, dosen gila mesum. Karena tak ada pilihan, Lara lebih baik memakai gaun saja. Walaupun ia mungkin akan terasa tidak nyaman dan tidak terbiasa memakai pakaian yang seharusnya tidak dipakai untuk tidur. Namun, dibandingkan harus memakai lingerie yang disediakan Sean, pilihan gaun jauh lebih masuk akal. Lara menghela nafas panjang, mengambil salah satu gaun bermotif bunga yang paling sederhana. Mas Sean bener-bener, tahu gitu aku maksa ikut ke apartemen. Gumamnya sambil menatap gantulan dirinya di cermin besar. Gaun itu pas di tubuhnya, menonjolkan lekuk yang selama ini ia tutupi dengan pakaian kasual. Dasar dosen gila, sok tahu soal ukuran. Gerutunya lagi. Wajahnya memerah membayangkan bagaimana Sean bisa tahu dengan detail seperti itu. Ia mencoba menenangkan diri, melangkah keluar dari walk-in closet dan duduk di tepi ranjang. Lara tak menunggunya, tetapi ia tak memiliki kegiatan lain. Malam itu selain scroll media sosialnya dan begitu ia mendengar mobil Sean sudah sampai di depan rumah, Lara menegang. Dia udah pulang. Aduh, gimana ini? Langkah kaki Sean terdengar semakin mendekat. Lara mengetuk dalam hati. Ia segera naik ke atas ranjang dan bergelung selimut. Pintu kamar terbuka, memperlihatkan Sean yang berdiri di sana dengan senyum tipis. Jangan pura-pura tidur, Lara. Saya tahu kamu belum tidur, ucap Sean sambil berjalan mendekat. Suaranya rendah dan menyeramkan. Lara tetap bergeming, membenamkan wajahnya di balik selimut, berharap Sean pergi saja. Tapi langkah kaki Sean semakin dekat. Lalu terdengar suara lembut gesekan kursi yang ditarik ke samping ranjang. Apa kamu benar-benar mau mengabaikan saya di Ajeng?
Tanyanya, suaranya begitu lembut, tapi ada nada menggoda yang membuat Lara merinding. Saya bisa menunggumu tahu. Lara menghela nafas panjang di balik selimut, merasa putus asa karena rencana pura-pura tidurnya yang sangat biasa saja tidak berhasil. Akhirnya, ia menyibakkan selimut sedikit dan menatap Sean dengan tatapan setengah kesal. "Apa sih? Aku mau tidur, Mas," katanya dengan jengkel. Sean hanya tersenyum, mengangkit alisnya. "Oh iya? Tidak apa-apa. Toh kamu tetap akan polos juga." Bicaranya begitu melihat istrinya tidak memakai baju dinas. Lara mendesah lelah. Ia duduk di atas ranjang, menyilangkan tangan di depan dada. "Kamu bohong kan tadi di chat?" Sean menatapnya. Senyum lembut menghiasi wajahnya. "Saya tidak pernah membual," katanya, lalu berdiri dan berjalan ke arah walk-in closet. "Ish, ngeselin." Lara makin dongkol. Sekembalinya, Sean sudah menggunakan piyama yang bahkan dada bidangnya kelihatan oleh mata Lara. Aduh, suka sekali Sean terpesona. Lara masa bodoh. Ia segera mengecek kopernya dan benaran saja bahwa pakaian dalam dan tidurnya tidak ada di dalam. Ia menoleh menatap Sean yang duduk di tepi ranjang dengan tatapan marah. "Mas, kamu maunya apa sih? Nggak harus membuang pakaian aku bisa kan?" Lara berdiri dan berjalan menghampiri Sean. Pria itu tersenyum tipis bagai menyambutnya. "Aku bilang kita cuma nikah karena perjodohan. Nggak usah sebegininya. Aku nggak suka. Aku nggak nyaman. Aku mau pisah kamar." Lara ditariknya sampai kini posisi Lara berada di atas pangkuan Sean. Lepas!" Sean menatap Lara dengan sorot mata yang tenang namun penuh ketegasan. "Diajeng, sudah saya bilang, tidak ada yang namanya pisah kamar." Lara mencoba berontak. Tangannya mendorong dada Sean yang keras seperti dinding. "Mas, ini keterlaluan. Aku gak suka dipaksa seperti ini," serunya. Wajahnya memerah antara marah dan malu. Sean hanya tersenyum tipis. Jemarinya yang kuat menahan pinggang Lara agar tetap di pangkuannya. "Lakukan kewajibanmu," bisiknya di telinga Lara. Suaranya rendah dan dalam. "Saya ingin selalu mengingatkanmu bahwa kamu istri saya." Lara terdiam sejenak, merasakan debaran jantungnya yang tak karuan. Ia tak pernah membayangkan pernikahan ini akan dianggap penting oleh Sean. Sean menatapnya dengan lembut. Ibu jarinya menyentuh pipi Lara. "Ewan yu diajeng," bisiknya pelan. Dibaringkannya Lara di atas kasur empuk. Ia tersenyum lembut begitu menatap Lara dari atas. Sangat menggoda. Tangan kekar Sean menyeka gaun bagian bawah Lara sampai terselingkap. Namun tangan Lara segera menghentikannya. "Mas?" Lara menggeleng. Sean menyipitkan matanya namun ia tak bisa berhenti. Tangannya tetap ingin menyeka tetapi Lara tetap menahannya. "Jangan malu-malu sayang." Sean mendekati Lara sampai hembusan nafasnya terasa hangat di kulit lehernya. Dan begitu ia ingin menyentuh, Lara menangis. Sean menghentikan gerakannya seketika. Raut wajahnya berubah menjadi dingin. "Don't cry, little Daisy," bisiknya. Suaranya jauh lebih lembut dari sebelumnya. Ia segera mundur sedikit. Matanya menatap Lara dengan rahang yang mengetat begitu istrinya menggigit bibir bawahnya. Dan air mata mengalir deras di pipinya. Sean mengusap air mata Lara dengan ibu jarinya, lalu menarik nafas panjang. "Maaf," katanya pelan. "Tidurlah dengan saya. Tidur di samping saya." Ia segera merebah di sisi Lara dan segera menutup matanya. Lara tertegun, namun ia tak berkata apa. Hanya terdiam kaku dengan pikiran yang ruwet dan perasaannya yang makin tak karuan. "Tidur Lara, tidak usah takut, sebab saya belum sangat berkeinginan menyentuh kamu." Lara memunggungi Sean dan pria itu langsung menginstruksi. "Tidak baik memunggungi suamimu, Lara." Lara menelan ludah.
Tubuhnya kaku mendengar instruksi Sean. Ia menghela nafas, lalu dengan berat hati berbalik menghadap pria itu. Sean tersenyum tipis, jari-jarinya menyentuh rambut Lara, menyelipkan helai yang jatuh ke wajahnya. Tidurlah, besok kita pergi honeymoon. Apalagi ini? Hah? Lara membelalak. Kenapa tiba-tiba bulan madu? Kuliahku bagaimana? Kamu juga kan ngajar, Mas? Saya sudah atur semuanya, katanya santai. Kamu dapat izin. Tugasmu sudah saya urus. Tenang saja. Lara menatapnya dengan mata membulat, tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Mas, kamu itu serius? Suaranya meninggi, campuran antara kaget dan kesal. Gimana bisa kamu urus semua tanpa tanya aku dulu? Sean mengangkat bahu, seolah tak merasa bersalah. Tidak usah protes, semuanya sudah saya urus. Lara merasakan nafasnya tersenggal. Mas, kamu ngeselin. Dan akhirnya hanya kata-kata itu yang mampu Lara ucapkan dari berbagai umpatan yang seharusnya bisa ia lepaskan dari mulutnya. Sean menatapnya lebih serius, lalu menyentuh tangan Lara dengan lembut. Tidurlah, kamu butuh istirahat. Lara mendesah lelah dan akhirnya memutuskan untuk menutup matanya. Entah memang terlalu nyaman akan sentuhan Sean yang merambat di kepalanya. Ia akhirnya dapat tertidur tanpa harus memikirkan banyak hal. Sean menatap wajah damai itu. Tatapannya amat dingin dan tidak selembut sejak Lara menatapnya sebelum lelap. Dari ufuk timur sana, matahari sudah melintas hampir di seluruh permukaan bumi, memberikan cahayanya pada setiap sudut yang sebelumnya diselimuti gelap. Sinar lembutnya menembus sela-sela dedaunan, memantul di atas permukaan air, dan membangunkan kehidupan dari tidur panjang. Sementara angin pagi berhembus pelan, membawa aroma embun dan tanah yang basah. Suara burung mulai menggema, menyambut pagi yang baru dengan kicauan ceria. Dunia perlahan terjaga, menyambut cahaya keemasan yang menghangatkan. Lara tak pernah setenang ini menyambut pagi. Bahkan ia sampai menitikkan air mata. Dulu sekali, perasaan seperti ini selalu disambut oleh tangan-tangan yang menyayanginya. Namun, itu tak ada lagi. Kalau saja boleh dikata, ia juga ingin bercerita. Tetapi ia tidak mempercayai siapapun untuk mengeluhkan rasa dalam hatinya hingga sampai saat ini. Lara masih ingin menyimpannya sendirian. Orang-orang di sekitarnya terlalu berbahaya untuk mengetahui penderitaan Lara. Dan ia tak suka dipandang lemah juga hinanya dikasihani. Good morning, little Daisy. Tangan besar dan tubuh hangat seseorang mendekapnya dari belakang. Pria yang bahkan Lara tak tahu bagaimana pribadinya ini sudah menjadi bagian dari hidupnya. Mau tak mau ia akui, tetapi begitulah nyata dan fataknya. Morning, Mas. Ketika Lara masih dalam keadaan berantakan dan bau khas bangun tidur masih melekat dalam tubuhnya, pria ini sudah lebih dulu membuagarkan dirinya dengan mandi pagi. Lara tebak sekitar pukul 5 dan itu membuatnya belajar. Satu dari kebiasaan Sean yang sekarang ia tahu. Bagaimana suasana di rumah ini? Tanya Sean, sembari bibirnya bergerak di tengkuk Lara. Dihirupnya dalam-dalam, diciumnya lembut-lembut. Berbeda. Aku suka. Apa maksudnya dengan kata berbeda? Ya, karena tidak ada pemandangan seindah ini di apartemen, Mas. Kamu tahu itu. Mata mereka beradu, memandang sama lainnya dalam-dalam. Saya perlu tahu. Iya? Rambutnya yang panjang bergelombang dimainkan Sean. Sangat membuat nyaman. Ketika malam kita melakukannya, dan setelah itu, saya menyesal sudah menyentuh kamu. Seharusnya saya tidak lancang juga. Saya harusnya tidak memanfaatkan kesempatan dalam keadaan kamu yang mabuk. Lara tertegun, nafasnya berhembus pelan dengan tenang. Tidak apa-apa, Mas. Sudah berlalu kok. Lagi pula sekarang kita sudah menikah, walaupun dalam situasi yang sangat tidak pernah aku duga.
Lara menukik senyumannya. Kamu tidak percaya pada saya? Lara mengaku dan mengangguk pelan. Mas masih asing dalam hidupku. Walaupun aku mengenalmu lama sebagai dosenku, tetapi tidak sebagai keluarga. Xian mengangguk paham. Ia bawa istrinya untuk duduk di sofa. Kalau begitu, beritahu saya apa yang kamu suka dan tidak kamu suka. Lara menatap Xian sejenak, mencoba membaca kesungguhan di matanya. Mas serius mau tahu? Tanyanya setengah ragu. Xian mengangguk. Tangannya menggenggam tangan Lara dengan lembut. Tentu, kalau kita akan menjalani hidup bersama, saya ingin tahu apa yang membuat kamu nyaman dan tidak. Lara menarik nafas dalam-dalam, mengatur pikirannya sebelum bicara. Aku suka pagi yang tenang seperti ini. Udara segar, sinar matahari, suara burung, dan tempat seperti ini yang terasa damai. Aku suka membaca, walaupun belakangan ini jarang sempat. Dan aku suka makan makanan yang sederhana, seperti sup ayam atau nasi goreng. Xian tersenyum mendengar penjelasan istrinya. Sederhana sekali. Lara mengangguk pelan. Iya, aku nggak terlalu suka hal-hal yang ribet. Tapi aku nggak suka kalau ada orang yang mencoba mengaturku terlalu banyak. Apalagi soal hal pribadi. Dan aku nggak suka bau rokok. Aku juga nggak suka kalau seseorang menyentuhku tanpa izin. Xian terdiam sejenak, mengangguk dengan wajah serius. Baik, saya mengerti. Saya akan usahakan untuk tidak melakukan hal-hal yang membuat kamu tidak nyaman. Tapi untuk menyentuh kamu, saya tidak bisa berjanji, sebab saya suka menyentuh milik saya. Lara menatap pria di depannya dengan perasaan berkecamuk. Kamu sendiri, Mas? Tanya Lara akhirnya, mencoba membalas keterbukaan Xian. Xian tersenyum kecil. Saya tidak terlalu suka suasana yang ramai, tapi saya suka pagi yang seperti ini, dengan seseorang yang biasa saya ajak berbagai waktu. Dan saya suka kopi, terutama yang pahit. Saya juga suka bekerja dengan tenang, tanpa ada gangguan. Sepertinya Mas lebih banyak suka ketimbang gak suka. Xian terkekeh. Mungkin, tapi kalau soal yang tidak saya suka, itu adalah orang-orang yang pengganggu dan orang-orang yang sok berkuasa. Lara mengerutkan keningnya, mencoba memahami maksud Xian. Pengganggu dan penguasa? Maksudnya? Tanyanya penasaran. Xian menatap Lara dengan ekspresi tenang, tapi ada sorot tajam di matanya. Orang yang merasa biasa mengatur hidup saya, seolah mereka tahu segalanya lebih baik daripada saya sendiri. Itu yang saya tidak suka. Dan saya benci dengan orang yang seakan memiliki kuasa, padahal ia sendiri bobrok di dalamnya. Aku tidak mengerti dengan maksud terakhir, Mas. Xian terkekeh pelan. Tidak usah dimengerti soal yang itu. Lara menyimpan penasarannya, namun ia tidak bertanya lagi. Kalau tentang diriku, bagaimana, Mas? Xian menatap Lara lebih lama. Matanya melunak seperti menemukan sesuatu yang berharga. Ia mengulurkan tangan, menggenggam tangan Lara dengan lembut. Saya suka ketika kamu tersenyum, memerah pipinya, dan salah tingkah karena saya. Saya juga suka ketika kamu menikmati sentuhan saya. Lara membelalak, pipinya memerah mendengar kata-kata Xian. Itu sih kamu nafsuan sama aku, Mas. Dasar dosen mesum. Xian tersenyum tipis. Lara, saya tidak suka dibantah. Ia jeda sejenak. Dan itulah buruknya saya. Kemudian melanjutkan dengan sorot yang dalam, menusuk indera penglihatan Lara. Lara menelan ludah, merasa gugup dengan tatapan Xian yang intens. Mas, jangan terlalu serius begitu, katanya pelan, mencoba mencairkan suasana. Xian tidak mengalihkan pandangannya, malah semakin mendekat. Saya serius, Lara. Xian mengangkat tangan, membelai pipi Lara dengan ibu jarinya lalu berbisik pelan di telinga Lara.
Jangan pernah mengabaikan saya atau mencoba melarikan diri dari saya ya sayang. Sean tersenyum tipis. Ia menarik Lara ke dalam pelukannya, memeluknya dengan lembut. Setiap inci tubuhmu adalah milik saya, Lara. Lara membiarkan dirinya tenggelam dalam pelukan Sean tanpa mengartikan maksud dari ucapan pria ini. Ia terlalu terlena dalam kehangatan yang diberikan Sean dan itu adalah kesalahan fatalnya. Pagi itu, setelah sarapan, ia mengajak Lara berkeliling rumah besar miliknya. Rumah itu memiliki arsitektur klasik yang elegan, dengan dinding-dinding tinggi dan detail ornamen yang indah. Langit-langitnya dihiasi lampu gantung kristal, dan lantainya mengilap seperti cermin, terbuat dari marmer mahal. Sean menggenggam tangan Lara, memimpin langkahnya ke ruang pertama. Ini ruang tamu utama, katanya. Ruangan itu luas, dengan sofa berlapis berludru, karpet Persia dan jendela besar yang menghadap ke taman. Cahaya matahari pagi menyelinap masuk, membuat ruangan tampak lebih hidup. Aku seperti hidup di kastil aja, gumam Lara, matanya terpana pada koleksi lukisan di dinding. Semua ini milikmu. Sean mengangguk sambil tersenyum kecil. Saya mengoleksi lukisan klasik, itu salah satu hobi saya. Lara mengangguk kagum, tetapi ia tetap merasa asing di tempat yang begitu megah ini, lebih megah dari rumah keluarganya. Sean melanjutkan tur, membawanya ke ruang perpustakaan. Ini tempat favorit saya. Dindingnya dipenuhi rak buku dari lantai hingga langit-langit, dan ada tangga kecil untuk mencapai buku-buku di rak paling atas. Sebuah meja kayu besar dengan kursi kulit terletak di tengah ruangan. Banyak sekali bukunya, Mas. Apa kamu baca semua ini? Lara memandang takjub. Tidak semuanya, jawab Sean dengan senyum tipis. Lara melangkah masuk, jarinya menyusuri punggung buku-buku tua. Bau khas perpustakaan memenuhi indera penciumannya. Aku mungkin akan sering ke sini, ujarnya pelan. Sean tersenyum hangat. Kapanpun kamu mau. Mereka melanjutkan tur menuju dapur yang besar dan modern, kamar-kamar tamu yang indah, hingga ke taman belakang. Taman itu memiliki kolam renang, air mancur kecil, dan kursi-kursi santai yang dikelilingi bunga-bunga berwarna-warni. Taman ini cantik sekali, kata Lara, matanya berbinar-binar. Kalau begitu, kamu harus sering ke sini. Tempat ini sangat bagus untuk dinikmati. Lara cukup sepelis. Ternyata ia menikah dengan seorang pria tajir melintir. Jadi, apakah papanya sengaja menjodohkannya pada Sean sebab tahu pria ini anak orang penting dan teramat kaya? Ah, sepertinya begitu. Dia seharusnya tidak aneh lagi. Mereka kembali masuk ke dalam rumah setelah cukup lama menikmati suasana taman. Langkah Lara melambat. Matanya masih sempat melirik ke arah taman melalui pintu kaca besar yang kini perlahan tertutup. Permisi tuan. Seorang pria bertubuh tegap dengan pakaian formal serba hitam mendekat ke arah Sean. Ia menundukkan kepala dengan sikap penuh hormat. Ada Tuan Ben datang. Beliau ingin bertemu dengan Anda. Lapornya dengan nada sopan namun tegas. Lara yang mendengar itu langsung teringat ketika ia pertama kali bertemu dengan adik Sean. Pria dingin yang menyimpan tatapan tak suka pada Lara. Walaupun itu hanya asumsinya saja. Tetapi Lara tak merasa nyaman dengan tatapan Benjamin padanya. Sean mengangguk ringan. Ekspresinya berubah serius. Baik, suruh dia menunggu di ruang kerja. Saya akan segera ke sana. Baik, Tuan. Pria itu segera membungkuk lagi sebelum melangkah pergi dengan cepat. Sean berbalik mendekati Lara. Senyum kecil muncul di wajahnya. Tanpa berkata apa-apa, ia menundukkan kepala dan mengecup lembut kening Lara, membuat wanita itu sedikit terkejut. Saya harus bertemu adik saya dulu, ujar Sean dengan nada lebih hangat. Kalau kamu butuh sesuatu, panggil saja pelayan atau kepala pelayan, Pak Ray. Kamu sudah mengenalnya kan?
Lara mengangguk pelan. Iya mas, aku tahu. Sean tersenyum samar. Selagi menunggu saya, kamu bisa siapkan barang-barang yang ingin dibawa untuk honeymoon kita. Ia mengusap pipi Lara sebentar sebelum melangkah pergi menuju ruang kerjanya. Lara memandangi punggung Sean yang menghilang di balik pintu. Ia menarik nafas panjang, mencoba memahami sikap pria itu yang harus ia pelajari mendalam. Bersambung. Tunggu bab selanjutnya ya.